Bu Ayu dari Universitas Negeri 11 Maret. Untuk selanjutnya kami persilakan Mas Agung untuk bisa memimpin jalannya webinar ini. Semoga berjalan dengan lancar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sugiyato atas telah berkenan membuka, dan juga tadi yang saya hormati Ketua PEPSI Indonesia Profesor Budi Guntoro. Baik, sambil menunggu uh, audiens yang lain, mari kita buka acara hari ini, webinar Dokter Muda. Sebelumnya uh, dalam webinar kali ini yang pertama kali sebenarnya tujuan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sugi, salah satu uh, cara untuk silaturahmi kita. Kemudian nanti juga ada webinar dokter yang kedua, dan setelah ini ada acara pelatihan bagi Bapak Ibu dosen di Persepsi dan juga rekan-rekan yang lain. Baik, sebelumnya saya akan sapa terlebih dahulu kepada kedua narasumber kita kali ini. Yang pertama, Bapak Dr. Eko Nugroho. Selamat siang, Pak Eko. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Agung. Terima kasih. Oke, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat dan ya lumayan habis ngajar. Rapunya agak hektik. Oke, siap. Pak Tenun, Pak Eko. Kemudian yang kedua narasumber kita itu Ibu Dr. Ayu Intansari. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak Agung. Bagaimana kabarnya, Ibu? Ini alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, karena kedua narasumber kita sudah hadir kali ini, untuk narasumber yang pertama, sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu, tampilkan terlebih dahulu CV dari Bapak Dr. Eko Nugroho. Tim boleh minta tolong di share screen untuk CV beliau. Baik. Oke, akan saya bantu share screen. Baik, apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Baik, oke, Bapak Eko Nugroho, SPT, MSc, PhD, merupakan dosen salah satu di Universitas Brawijaya, Fakultas Peternakan, dan juga merupakan anggota Persepsi di Jawa Timur. Beliau lahir di Banyuwangi 14 Mei 1980 dan menempuh pendidikan akhir doktoral di Wageningen University and Research di Netherlands. Karya publikasi terakhir beliau jurnal internasional dengan judul The Role of Forest Extractions in the Livelihood Strategies of Indonesian Smallholder Cattle Farmers. Dan beliau juga menerbitkan buku publisher internasional dengan judul Integrating Local Cattle Productions and Teak Forest Management in East Java, Indonesia. Bagi Bapak Ibu ingin melihat karya publikasi dari Bapak Dr. Eko Nugroho, bisa scan barcode berikut akan menuju ke Google Scholar. Baik, berikut CV dari beliau kepada Bapak Dr. Eko Nugroho sekitar waktu 30 menit. Disilakan. Oke, baik, terima kasih Pak Agung. Nih, panggilannya Pak Agung atau Pak Tri nih? Mas, boleh. Mas Agung, Pak. Oh, Mas Tri ya, siap. Baik, Iya. izin saya share screen dulu untuk materi saya. Oke. Ya. Apakah sudah terlihat di screen-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya
izin memperkenalkan diri dulu. Saya jadi Eko Nugroho, saya dosen di Sosek ya, di Minat Sosek di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Terima kasih, ini satu kehormatan buat saya telah diundang untuk hadir di Persepsi. Kebetulan saya ini juga baru event pertama yang saya ikuti di Persepsi. Jadi mohon bimbingannya juga gitu. Jadi senior-senior saya di Sosek Papet ini juga sudah bergabung. Ada Prof. Budi, ada Dr. Aziza segala macam. Jadi saya anggota baru nih, kalau diterima. Baik, baik. Nah, dalam kesempatan kali ini saya izin untuk menampilkan apa namanya ya, disertasi saya, lah, kira-kira disertasi saya. Jadi saya juga mohon maaf, saya belum sempat merubah ke bahasa Indonesia. Jadi izinkan saya nanti meskipun ini tulisannya dalam bahasa Inggris, saya coba sampaikan di bahasa Indonesia. Baik, nah seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Tri, ya, judul saya yang ingin saya sampaikan kali ini adalah Integrating Local Cattle Production and the Thick Forest Management in East Java, Indonesia. Jadi merupakan tema besar dari disertasi saya, bagaimana integrasikan produksi sapi lokal dengan manajemen hutan jati di Jawa Timur di Indonesia. Nah, baik. Sebagai pendahuluan, saya akan mulai dengan produksi sapi di Indonesia, ternak sapi di Indonesia. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa antara permintaan dengan supply secara nasional itu tidak selalu berimbang, di mana permintaan ini selalu lebih tinggi ya dibandingkan dengan ketersediaan dari sapi produk nasional kita. Nah, apalagi sekarang ini meskipun pemerintah sudah beberapa kali merevisi tujuan dari swasembada daging sapi ya, tapi tetap tidak tercapai. Nah, kemudian ada lagi pertumbuhan populasi yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, kemudian perubahan jadi dietary shift ya dari menu dietnya, apalagi generasi sekarang itu lebih cenderung menginginkan bahan makanan yang bernutrisi tinggi. Jadi di mana salah satunya daging sapi memiliki peranan penuh. Kalau kita lihat di grafik ini, kita lihat bahwa supply selalu lebih kecil dibanding demand-nya, dia yang berwarna hijau. Jadi kalau Bapak Ibu saksikan di sini, dari tahun 2018 hingga tahun 2022 masih tetap demand, dan ini ke depannya pun juga diprediksi masih akan tetap semakin tinggi beef demand-nya. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana dengan kondisi peternak kecil, ya, peternak sapi potong skala kecil, di mana 98% itu struktur produsen sapi nasional itu didominasi oleh smallholder atau peternak kecil. Ya. Jadi produksi sapi dalam negeri ini 98%-nya itu diproduksi oleh peternak kecil dengan skala kepemilikan yang hanya 2-3 ekor saja per farmnya. Ya. Nah, seringkali untuk sistem ini itu digabungkan dengan tanaman sehingga biasa disebut atau lebih dikenal dengan sistem mixed crop livestock system ya. Jadi selain memelihara sapi ini sebagai sampingan pada dasarnya dari sistem pertanian utama, yaitu bercocok tanam, misalkan cropping atau dan seterusnya. Nah, kemudian kaitannya apa hubungannya peternak skala kecil ini dengan hutan jati? Coba kita perhatikan bahwa kalau kita bicara peternak kecil, seringkali mereka kekurangan sumber daya. Jadi lack of resources, misalnya sumber daya lahan untuk khususnya, kemudian pakan, dan juga capital, modal, dan seterusnya. Nah, karena kekurangan sumber daya ini, khususnya lahan dan pakan, mereka yang berada di situasi yang dekat dengan hutan, mereka akan mencoba mengakses sumber daya yang tersedia dengan secara gratis atau bisa diakses oleh siapapun ya. Misalkan kalau di hutan jati berarti di hutan jatinya. Nah, namun dari hutan jati itu apa yang diakses di sana macam-macam. Jadi malah bisa rantingnya, bisa kemudian lahannya, forest land-nya yang untuk bercocok tanam, kemudian hasil limbahnya digunakan untuk ternak sapinya, dan lain-lain sebagainya. Nah, namun seringkali akses yang tidak terkendali ini
atau di luar monitor dari Forest Authority atau pihak yang berwenang, itu seringkali menghasilkan atau menimbulkan konflik antara pengguna hutan, ya dalam hal ini adalah peternak itu sendiri, dengan Forest Authority atau pihak yang berwenang. Dalam konteks ini adalah perhutani. Ini seperti yang dilaporkan oleh Maryudi et al. 2016 yang banyak terjadi di hutan-hutan di daerah-daerah hutan di Pulau Jawa. Nah, seringkali terjadi konflik antara pengguna hutan, ya, atau masyarakat sekitar hutan dengan pihak pengelola hutan, dalam hal ini perhutani. Nah, dalam disertasi ini permasalahan dan objektif yang kita munculkan, ya, misalkan itu adalah keterkaitan antara hutan, ya, dengan ternak sapi dan juga kemiskinan. Jadi studi ini berusaha untuk mengkaji atau menggali lagi hubungan antara smallholder cattle production, produksi sapi skala kecil, dengan manajemen hutan jati atau forest management, dan juga kemiskinan. Nah, dari tujuan yang umum ini secara spesifik di breakdown lagi menjadi lebih spesifik lagi. Ada 4 pertanyaan, ada research question. Yang pertama adalah apa kontribusi dari forest extraction ini kepada diversifikasi income dan juga kemiskinan di antara peternak sapi skala kecil tadi. Kemudian yang kedua, apa peran dari ekstraksi forest ini, resources, ya, dalam livelihood strategies dari para peternak sapi di Indonesia. Peternak sapi skala kecil maksudnya. Kemudian permasalahan yang ketiga, apakah forest user group atau kelompok pengguna hutan, kalau misalkan di itu LMDH, ya, kalau di bahasa kehutanan itu, apakah keanggotaan dari FUG ini atau Forest User Group ini memainkan atau berperan dalam ekstraksi sumber daya hutan jati bagi peternakan sapi skala kecil. Kemudian permasalahan yang terakhir atau yang keempat adalah sejauh mana, ya, para peternak ini aware atau sadar terkait dengan policy yang terkait dengan preserving atau untuk konservasi atau preservasi untuk sapi-sapi ungul, jenis ungul di Indonesia. Karena di daerah penelitian ini, sapi yang kebetulan ini adalah di Bojonegoro, itu merupakan salah satu daerah yang sudah ditetapkan sebagai sapi sumber bibit, sapi PO. Nah, jadi research question yang terakhir adalah untuk melihat sejauh mana masyarakat atau peternak ini sadar atau terhadap policy untuk menyelamatkan, ya, dari sapi ungul ini. Nah, terkait dengan study area, jadi memang kalau secara general kami tampilkan di sini penelitian ini di Jawa Timur, di Indonesia, di mana secara umum Pulau Jawa itu sendiri luasnya adalah sekitar 7% dari total luas lahan Indonesia. Dan di Pulau Jawa sendiri itu dominasi populasi sapi potong sebesar 42%, ya. Jadi sangat mendominasi juga. Nah, namun angka kemiskinan pun juga mendominasi di Pulau Jawa ini sebesar 54%. Ya. Lebih spesifik lagi, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro di Jawa Timur. Jadi di Kabupaten Bojonegoro ini sebagian besar wilayahnya itu didominasi juga oleh hutan jati. Nah, di Bojonegoro sendiri pihak Dinas Peternakan Kabupaten Bojonegoro sudah membagi wilayah Bojonegoro menjadi 3 zona. Yang pertama adalah zona breeder atau untuk sapi-sapi bibit, ya, itu yang berwarna kuning, ya, atau ya, kemudian ada wilayah feeders. Jadi itu ada di wilayah ada warna diwakili oleh warna grey, dan selanjutnya yang di tengah-tengah itu campuran antara breeders dan feeders. Nah, jadi di Kabupaten Bojonegoro sudah dibagi menjadi 3 zona ini. Nah, kemudian mohon maaf, jadi di sini ada juga dibagi menjadi
wilayah dengan kepadatan sapi antara low dan high. Nah, untuk samplingnya dari masing-masing zona ini diambil dari masing-masing zona diambil dua kecamatan yang mewakili wilayah high cattle density dan juga low cattle density, sehingga di masing-masing wilayah ada diwakilkan oleh dua daerah yang kepadatan sapinya tinggi dan rendah. Nah, oke, baik. Ini mungkin juga termasuk nanti hasil dari penelitian ini ya. Nanti lebih detailnya ada di beberapa jurnal, jadi saya ambil untuk meringkas saja. Ya, untuk pertanyaan yang pertama dari pertanyaan penelitian atau research question-nya, yang pertama adalah what is the contribution? Apa kontribusi dari ekstraksi hutan ini terhadap diversifikasi income dan kemiskinan di antara para peternak sapi skala kecil. Nah, jadi highlight utama dari findings atau penemuan dari penelitian ini adalah yang pertama, ekstraksi hutan ini kontribusinya tidak terlalu tinggi terhadap total income, hanya sekitar 3-9% saja, Bapak Ibu sekalian, dari total income keseluruhan. Kemudian penemuan lainnya adalah ternyata para pembibit atau breeders ini itu lebih miskin dibandingkan dua kelompok lainnya, feeders dan mixed breeder feeders. Dan mereka itu sangat tergantung dengan forest resources dibandingkan yang feeders dan mixed breeder feeders. Kenapa? Karena breeders ini tujuannya adalah untuk menghasilkan pedet atau anakan, sehingga mereka sebisa mungkin tidak mengeluarkan biaya yang besar untuk memproduksi pedetnya, sehingga mereka sangat meminimalisir biaya dengan cara mengekstrak atau mengakses sumber daya hutan. Apakah itu bisa rumput-rumputan atau hasil samping dari tanaman pangan yang mereka tanam di hutan, karena bagi mereka itu bisa punya akses ke lahan perhutani bagi yang menjadi anggota Forest User Group tadi atau LMDH. Nah, untuk lebih detailnya nanti silakan bisa, kebetulan ini sudah publish juga di Small Scale Forestry. Jadi dengan judul yang sama, The Contribution of Forest Extraction to Income Diversification and Poverty Alleviation. Jadi sampai mulai yang diterbitkan tahun lalu Maret 2022, dan sejauh ini sudah diakses 1.600 kali, hampir 1.700-an. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa peran dari ekstraksi hutan ini terhadap livelihood strategies bagi peternak skala kecil tadi, peternak sapi potong skala kecil? Pertama, forex extraction ini memegang peran utama dalam livelihood strategy dari farmers, dari peternak yang sangat tergantung dengan sumber daya hutan. Dalam konteks tadi adalah breeders tadi. Nah, yang kedua, ternyata masyarakat yang mengekstrak hasil hutan ini, mereka memiliki income diversification atau mendiversifikasi income itu lebih tinggi dibandingkan yang bukan mengakses forest. Jadi mereka yang mengekstrak hasil hutan itu ternyata mereka juga memiliki diversifikasi income yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak mengakses hutan. Nah, kemudian penemuan yang lainnya dari penelitian ini adalah ekstraksi forest ini secara signifikan lebih rendah bagi peternak yang memang spesialisasinya adalah feeders atau penggemukan, Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi di Bojonegoro ada tiga zona pembibitan, penggemukan, dan gabungan antara pembibitan dengan penggemukan. Nah, bagi peternak yang dia spesialisasinya untuk penggemukan saja, mereka kurang tertarik atau lebih kecil mengakses dari sumber daya hutan. Nah, ini juga sudah dipublish di Outlook on Agriculture. Bisa nanti ada DOI-nya juga di situ. Kalau ingin tahu lebih detail pembahasannya bisa lebih lanjut dibaca di sana. Mohon maaf Bapak, saya tidak bisa menjelaskan lebih detail karena keterbatasan waktu juga. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, nah, apakah
keanggotaan dari menjadi anggota Forest User Group ini dalam konteks ini adalah LMDH itu juga berperan penting dalam memainkan peran penting dalam ekstraksi sumber daya hutan jati bagi peternak. Ya. Nah, jadi kita ingin dalam penelitian ini saya ingin melihat apakah dengan menjadi anggota LMDH itu bisa memiliki memainkan peran penting dalam mengakses atau mengekstrak dari sumber daya riset. Tentu saja kalau kita lihat di sini 65% hasil penelitian menunjukkan 65% dari peternak yang mengekstrak forest resources ini ternyata penelitian ini menunjukkan itu bukan anggota LMDH atau bukan anggota FUG. Artinya apa? Skema skema yang dibentuk oleh pemerintah dalam konteks LMDH ini, Forest User Group ini, belum berperan signifikan untuk mengontrol bagaimana akses terhadap sumber daya hutan secara keseluruhan. Artinya apa? Dengan skema Forest User Group ini belum menyajikan daya tarik bagi masyarakat sekitar hutan untuk menjadi anggotanya. Ya. Karena kenapa? Sebenarnya kan perhutani membuat LMDH ini supaya bisa mengontrol bagaimana akses sumber daya itu ya di hutan. Jadi, namun penelitian ini menunjukkan bahwa semua yang mengakses sumber daya hutan ini 65%-nya bukan anggota LMDH. Jadi orang masyarakat biasa, orang umum. Nah, namun kecenderungannya mereka yang memiliki lahan yang lebih luas dalam konteks ini, mohon maaf Bapak Ibu, ini dibatasi karena hanya sampai 1 hektar penelitian ini. Jadi bagi petani atau masyarakat yang dia memiliki lahan yang lebih luas dibanding yang lainnya, dalam konteks ini batasannya adalah 1 hektar, itu lebih tertarik menjadi anggota FUG. Kenapa? Karena ternyata salah satu keuntungan dari menjadi anggota FUG ini atau LMDH ini adalah mereka diberikan legal access untuk mengelola lahan perhutani. Jadi sistemnya ada kontrak begitu selama 2 atau 3 tahun ya. Jadi petani diminta selain menjaga tanaman pokoknya yaitu hutan jati itu dan merawatnya, mereka diizinkan untuk mengelola lahan di bawah hutan pokok tadi. Misalkan mereka menanam palawija, jagung, kacang tanah dan seterusnya. Nah, mereka yang ingin motivasi untuk menjadi FUG ini adalah supaya bisa mengakses forest land tadi, terutama mereka yang tidak memiliki kekurangan lahan atau yang dalam konteks ini petani yang sudah punya lahan tapi tidak terlalu luas ingin menambah lagi lahannya. Oke. Yang terakhir, kalau yang tadi itu belum publish, kemudian yang keempat ini yaitu sejauh mana sih peternak itu sadar terhadap kebijakan untuk menyelamatkan atau sapi ongol di Indonesia gitu. Karena di Bojonegoro sendiri itu memang tadi sudah saya sampaikan di awal sudah ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit sapi PO. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya peternak itu nggak tahu menahu atau memiliki kesadaran yang kecil terhadap kebijakan terhadap sapi potong ini. Nah, kebijakan ini yang saya maksud macam-macam. Jadi ada misalkan tentang obstruksi uap, kemudian tentang SPR. Jadi kebijakan yang dilihat dalam penelitian macam-macam. Nah, sehingga tapi dari sekian banyak kebijakan itu ternyata mereka hanya tahu sedikit. Jadi yang hanya tahu tentang IB yang gratis itu aja. Jadi program pemerintah kan salah satu obstruksi uap adalah untuk inseminasi buatan dengan menggratiskan biaya. Hanya itu saja yang mereka tahu. Artinya apa? Peternak hanya mengetahui kebijakan yang itu memberikan dampak ekonomi secara langsung. Jadi bagi sebenarnya kan program ke pemerintah banyak ini untuk sapi ungu, misalkan bantuan tanaman hijauan dan segala, tapi mereka tidak terlalu paham bahwa itu merupakan kebijakan dari pemerintah. Jadi yang mereka tahu hanya IB itu gratis, Pak, gitu aja. Jadi hanya itu yang mereka tahu. Nah, namun ya, kesadaran terhadap kebijakan ini meningkat seiring dengan tingginya tingkat pendidikan, kemudian
distant to forest, ya. Jadi kalau semakin dekat dengan kota, dia semakin sadar tentang kebijakan ini. Dan juga jumlah ternaknya, jumlah sapinya. Semakin banyak mereka memelihara sapi, mereka ternyata lebih aware terhadap policy ini, gitu. Karena bisa jadi hasil IB tadi itu yang mereka dapat manfaatnya. Nah, artikel ini juga sudah dipublikasikan di jurnal di Outlook on Agriculture dan juga bisa diakses, ya. Nah, nanti kalau data nanti bisa, kalau ingin mendapatkan artikelnya bisa saya share juga, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, key message-nya dari penelitian ini yang pertama, sapi dan sumber daya hutan itu sangat krusial perannya untuk livelihood dari peternak kecil di Pulau Jawa, ya. Yang kedua, key message-nya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebijakan yang ditujukan untuk menstimulasi produksi sapi di Indonesia. Jadi ternyata tingkat kesadaran masyarakat juga masih rendah. Itu juga PR bersama buat kita. Jadi bagaimana mendiseminasikan kebijakan ini hingga ke akar rumput, ya. Kemudian pengaturan hutan jati, thick forest governance ini sangat diperlukan yang bisa mensupport sustainable smallholder cattle production. Jadi bagaimana kita memerlukan satu kebijakan, satu pengaturan hutan jati yang itu bisa mendukung atau mensupport sustainable smallholder cattle production. Misalkan melalui silvopasture atau agroforestry, itu yang perlu digalakkan di daerah-daerah yang dekat hutan jati di situ. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin nggak sampai 30 menit, tapi mudah-mudahan nanti Dr. Ayu yang bisa memanfaatkan waktunya. Saya kembalikan lagi ke Mas Tri. Matur nuwun Mas Tri, saya kembalikan lagi. Saya tutup share screen-nya juga. Baik, terima kasih Pak Dr. Eko atas materi yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan nanti kami buka di sesi akhir setelah penyampaian dari Ibu Dr. Ayu. Baik, beranjak ke acara materi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ayu. Sebelumnya saya akan menyampaikan kurikulum vitae dari beliau. Oke. Baik, Ibu Dr. Ayu Intansari, SPT MSc, merupakan salah satu dosen di Universitas 11 Maret dan juga anggota Persepsi Wilayah Solo. Beliau lahir di Grobogan 3 November 1982. Pendidikan doktoral terakhir di Universitas 11 Maret Indonesia. Karya publikasi beliau, jurnal internasional yang dengan judul Community Participation in Utilizing Livestock Waste Biogas to Support Sustainable Energy Development. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan ingin lebih tahu penelitian-penelitian beliau, dapat scan barcode di samping berikut untuk menuju ke Google Scholar. Baik, kepada Ibu Dr. Ayu, waktu selama kurang lebih 30 menit, disilakan. Baik, terima kasih Pak Agung. Saya mau menyebut Mas Agung kok nggak enak nih. Nanti dibilang saya lenge kalau orang Solo. Oke, terima kasih Pak Agung atas kesempatannya, dan tentu ini juga sama seperti Dr. Eko tadi, ini suatu penghargaan bagi kami bisa sharing ya, di forum ini, di forum persepsi, dan harapan kami semoga ini nanti bisa bermanfaat. Mungkin Bapak Ibu yang akan studi atau sedang proses barangkali bisa menginspirasi. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Terima kasih. Untuk disertasi kami, judulnya adalah Kemandirian Masyarakat dalam Keberlanjutan Pemanfaatan Energi Biogas Limbah Ternak. Kebetulan kalau Pak Eko dari internasional, kalau saya produk lokal.
Saya dari S3 Penyuluhan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Pasca Sarjana UNS. Oke, terkait dengan latar belakang disertasi ini sebenarnya berawal dari keprihatinan kami ketika melaksanakan P2M, khususnya pengabdian masyarakat. Kami sudah beberapa kali mendapatkan program pengabdian terkait dengan biogas. Nah, beberapa waktu berselang ketika kami sudah menyelenggarakan program ini, biogas sudah menyala. Beberapa waktu berselang, misalkan kami cek kembali atau ada program lanjutan, biogas ini sering sudah tidak aktif, begitu. Padahal walaupun ini program bantuan, investasi untuk biogas kan juga tidak kecil. Jadi sayang kalau hanya dimanfaatkan 1-2 tahun kemudian berhenti. Nah, berawal dari situ, ini merupakan tantangan bagi saya. Sebenarnya ada apa dengan biogas ini? Kenapa banyak biogas yang tidak lagi aktif? Selain itu, kebutuhan masyarakat Indonesia dengan adanya kenaikan jumlah penduduk, kemudian otomatis ini juga akan meningkatkan kebutuhan energi, sedangkan energi yang tersedia dari energi fosil otomatis dari waktu ke waktu akan terus menurun, sehingga dibutuhkan suatu energi alternatif yang tidak membahayakan lingkungan dan ketersediaannya berkelanjutan, atau disebut sebagai EBT. Nah, salah satu dari EBT itu adalah, karena kita dari bidang peternakan, adalah biogas kotoran ternak. Ini adalah dasar-dasar penggunaan EBT, ada SDGs yang ke-7, kemudian yaitu memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, murah, berkelanjutan ke semua lapisan masyarakat. Kemudian adanya Paris Agreement, konferensi G20 dan konferensi G20 tahun kemarin di Bali, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi dalam mengurangi efek rumah kaca. Kemudian diturunkan lagi ke dalam kebijakan energi nasional dan rencana umum energi nasional. Kemudian adanya Grand Strategi Energi Nasional tahun 2020 sampai 2040, di mana pembangunan infrastruktur energi nasional untuk menjamin energi yang cukup, kualitas yang baik, harga terjangkau dan ramah lingkungan. Yang salah satunya adalah melalui pengembangan EBT. Khusus di lokasi penelitian kami, yaitu di Kabupaten Boyolali, dasar hukumnya adalah adanya Perda Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah nomor 13 tahun 2015 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kenapa kami mengangkat biogas? Yang pertama adalah potensi kohe, ya, kotoran hewan. Bahan baku ini tersedia secara kontinu selagi masih ada sapi yang dipelihara, berarti biogas ini harusnya masih tetap harus bisa menyala karena bahan bakunya ada. Kemudian dengan pemanfaatan biogas, harapannya kotoran hewan yang tadinya bisa mencemari lingkungan dengan gas metannya ini bisa dimanfaatkan sehingga gas efek terhadap lingkungan jadi menurun. Selain itu, hasil dari biogas, yaitu pupuk selari, juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Nah, tantangannya adalah di sini. Keberhasilan penerapan biogas itu masih rendah. Di negara sedang berkembang itu hanya 50-70% yang bisa bertahan. Dari prasurvei yang kami lakukan di Kabupaten Boyolali sendiri, hanya 63,17% yang masih aktif biogasnya, sisanya sudah tidak aktif dengan berbagai kondisi. Permasalahan ini diantaranya dikarenakan yang pertama adalah sebagai teknologi, biogas ini prosesnya lama untuk bisa diadopsi masyarakat. Tentunya dengan mempertimbangkan berbagai keuntungan dan manfaatnya. Kemudian sosialisasi yang kurang, kemudian pendampingan, serta partisipasi keterlibatan masyarakat dalam program bantuan itu sendiri, pengadaan biogas sendiri itu seringkali kurang. Jadi ketika ada program bantuan itu seringkali
eh, pihak yang membantu itu tidak banyak melibatkan masyarakat baik dalam perencanaan, dalam pelaksanaannya. Jadi seolah-olah hanya mendapatkan hadiah pendanaan begitu tanpa dilibatkan banyak, sehingga mereka tidak tahu dalamnya biogas itu seperti apa, prosesnya seperti apa. Itu yang seringkali menimbulkan kendala ketika ada permasalahan terkait dengan biogas. Kemudian masyarakat sendiri belum sepenuhnya memiliki keyakinan untuk menerima terkait dengan sikap. Masyarakat belum terbiasa dengan energi yang berbau limbah. Jadi ada mindset bahwa kalau kita masak dengan biogas itu bau, gitu, jijik dan sebagainya. Masih ada kesan-kesan seperti itu. Kemudian kurangnya pendampingan dalam pemanfaatan. Selain itu, masyarakat kurang memiliki kemampuan dalam mengatasi setiap masalah yang muncul karena tadi dari awal pada saat pembuatan itu bantuan sehingga tidak banyak dilibatkan, sehingga ketika terjadi masalah ya ini tidak bisa mengatasi. Sedangkan masyarakat mau menghubungi ketika terjadi kendala, mau menghubungi siapa, ini enggak, karena sudah tidak ada pendampingan secara kontinu. Kemudian masyarakat kurang bertanggung jawab pada pengisian ini, terutama pada biogas yang sifatnya kelompok. Beberapa kasus yang kami temukan di lapangan ketika biogas kelompok itu sering terjadi konflik begitu. Jadi siapa yang bertugas mengisi, terkadang kalau bahasa Jawanya iran-iran begitu ya. Jadi tidak seimbang antara apa yang diisikan dengan yang mungkin dia merasa apa yang dia manfaatkan itu tidak seimbang. Kemudian ketergantungan pada pihak pemberi program itu sangat besar, sehingga pada saat terjadi masalah mereka tidak bisa menangani. Nah, dari permasalahan ini muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana implementasi kegiatan pemberdayaan, kemudian bagaimana pengaruh nilai budaya, kemudian karakteristik peternak, peran orang lain yang dianggap penting, kemudian peran media massa, kemudian bagaimana sikap masyarakat sendiri terhadap biogas, dan bagaimana model pemberdayaan masyarakat yang tepat dalam mewujudkan kemandirian pemanfaatan biogas ternak. Nah, ini tujuan penelitiannya. Nah, ini kerangka berpikir yang kami susun bahwa seringkali bahwa tidak lagi aktifnya biogas itu karena tadi masyarakat itu belum memiliki keyakinan terhadap biogas itu sendiri, sehingga tidak ada keinginan untuk terus melanjutkan, apalagi kalau nanti sudah terkendala dengan adanya biogas macet, kemudian tadi adanya konflik dan sebagainya. Tidak, masyarakat belum bisa menyelesaikan hal-hal seperti itu, sehingga dari situ kami berusaha merumuskan model untuk bagaimana masyarakat itu bisa mandiri dalam pemanfaatan biogas. Kemudian terkait dengan metode penelitian, lokasi penelitian kami dilaksanakan di Kabupaten Boyolali, karena memang Kabupaten Boyolali itu di Ekskarisidran Surakarta memiliki populasi ternak paling tinggi dan juga instalasi biogas yang tertinggi. Kemudian penelitian kami desainnya adalah eksplanatori dengan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Data yang digunakan ada data primer dan ada data sekunder. Nah, ini dalam penentuan sampel kami mengambil 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali, di mana 6 kecamatan ini memang memiliki, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, memiliki instalasi biogas tertinggi. Nah, setelah kami menghitungkan menggunakan rumus, sampel yang kami ambil itu besarnya adalah 201 kepala keluarga. Rancangan analisis data yang kami gunakan itu menggunakan untuk analisisnya sendiri menggunakan analisis SEM, kemudian analisis deskriptif ya untuk mendeskripsikan objek yang diteliti,
Dan tentunya ada uji validitas, uji reliabilitas, dan seterusnya. Kemudian masuk ke hasil penelitian. Nah, ini adalah lokasi penelitian kami di Kabupaten Boyolali. Kabupaten Boyolali itu terkenal dengan kota susu ya, bisa menyumbang 60% dari total produksi susu di Jawa Tengah. Kemudian Boyolali tadi memiliki populasi ternak sapi yang terbanyak di ekstensi daerah Surakarta. Nah, ini adalah karakteristik pengembangan biogas di Kabupaten Boyolali. Berdasarkan data yang kami dapatkan, biogas yang ada di Kabupaten Boyolali itu merupakan program pemberdayaan masyarakat dari berbagai pihak, diantaranya adalah dari Dinas Lingkungan Hidup, baik dinas di tingkat kabupaten maupun provinsi, kemudian Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum, Kementerian ESDM, kemudian dari beberapa lembaga pemberdayaan masyarakat seperti dari HIPOS, Biru, kemudian dari perguruan tinggi, dan seterusnya. Nah, digester biogas di Kabupaten Boyolali mayoritas bentuknya adalah fixed dam atau kubah tabung itu dengan ukuran yang cukup bervariatif tergantung kemampuan masyarakat, yaitu antara 4 sampai 30 meter kubik yang digunakan sebagai sumber energi antara 1 sampai 5 tungku kompor. Pengadaan digester sendiri 62,69% merupakan program bantuan ya dari berbagai pihak, yang 75%-nya ini merupakan bantuan dari pemerintah, sisanya dari berbagai lembaga tadi. Kemudian untuk status penggunaan biogas 88,5% sebagai pemilik sekaligus pengguna, jadi dia ketempatan instalasi juga sebagai pengguna, dan 11,4% hanya sebagai pengguna. Jadi ini khususnya untuk biogas-biogas kelompok sebagai pengguna. Ini karakteristik individu responden. Dari data yang kami dapatkan, itu rata-rata umur responden itu 52 tahun, sehingga dapat dikategorikan juga 84,6% itu merupakan usia produktif untuk bekerja. Kemudian mayoritas responden adalah laki-laki atau kepala keluarga. Kemudian dari tingkat pendidikan, terbanyak itu memiliki tingkat pendidikan setara dengan SMA atau SMK. Sedangkan kategori paling kecil pada latar belakang pendidikan tidak sekolah. Jadi hanya 5% yang tidak sekolah. Sehingga kami cukup dimudahkan dengan kondisi ini. Kemudian untuk pengalaman penggunaan biogas, itu rentang waktunya 4-6 tahun, sebanyak 29%, kemudian paling sedikit kurang dari 1 tahun itu hanya 1%. Jadi sebenarnya penggunaan biogas ini sudah cukup lama oleh masyarakat di Boyolali. Rata-rata kepemilikan ternak 5-7 ekor, ada 38 responden. Nah, jumlah ternak yang dipelihara ini tentunya berkorelasi dengan ketersediaan pasar sebagai bahan baku biogas. Kemudian untuk rata-rata kepemilikan lahan 36% itu 500 sampai 1000 meter persegi. Nah, luas lahan ini korelasinya adalah dengan ketersediaan pupuk bioslari yang dimanfaatkan sebagai pupuk organik di lahan pertanian, di mana kalau responden itu memiliki lahan yang luas akan cukup terbantukan dengan ketersediaan bioslari, dan ini merupakan motivasi khusus dalam pengaktifan biogas. Nah, dari hasil analisis deskriptif terhadap variabel-variabel penelitian didapatkan scoring seperti ini, baik, cukup, dan seterusnya, tapi tidak akan saya bahas satu persatu, nanti akan memakan waktu yang cukup lama, karena banyak sekali variabel yang kami teliti. Kemudian saya langsung ke analisis saja. Untuk analisis, tadi menggunakan SEM. Nah, sebelum dilakukan SEM, maka dilakukan dulu model pengukuran untuk mengetahui apakah
indikator-indikator ini bisa menjelaskan variabel. Dari ke-7 variabel yang kami tetapkan, itu hampir semuanya memiliki hasil pengukuran itu memiliki nilai loading factor di atas 0,3, sehingga indikator-indikator yang digunakan itu bisa menjelaskan variabel latennya. Kecuali pada variabel karakteristik individu, di mana dari hasil analisis hanya ada 2 variabel yang hasilnya itu di atas 0,3, yaitu pada pendidikan dan luas lahan usaha tani. Dengan demikian, untuk variabel karakteristik individu pengalaman, jumlah ternak dan pendapatan harus kami hilangkan dari variabel penelitian ini dalam analisis sistemnya. Ini tadi satu persatu, kemudian, nah ini model awalnya seperti ini, sebelum 3 variabel dari karakteristik individu tadi dihilangkan. Nah, setelah adanya CFA, measurement tadi, kemudian 3 variabel ini dihilangkan dan menghasilkan analisis SEM akhir seperti ini. Nah, tentunya analisis SEM ini sudah bongkar pasang berkali-kali modifikasi sampai menemukan hasil akhir yang sesuai, di mana hasil akhirnya adalah seperti ini, menghasilkan model yang fit, kecuali di AGFI itu marginal fit atau mendekati fit. Dari hasil SEM itu diperoleh hasil ini terdapat 2 variabel laten yang berpengaruh signifikan, positif signifikan pada P kurang dari 0,01, yaitu variabel peran orang lain yang dianggap penting, sikap serta pengaruh media massa terhadap kemandirian. Sedangkan variabel laten yang berpengaruh positif signifikan pada P 0,05 adalah variabel pemberdayaan terhadap sikap, kemudian karakteristik individu terhadap sikap, dan variabel pemberdayaan terhadap kemandirian, karakteristik individu terhadap kemandirian, dan variabel pengaruh orang lain terhadap kemandirian, serta sikap terhadap kemandirian pemanfaatan biogas. Ini berdasarkan hasil analisis SEM. Ini hasil uji hipotesisnya. Nah, dari Z-Sobel didapatkan efek langsung dan tidak langsung, seperti lihat ada tabel 1. Kesimpulannya adalah dari tabel 1, variabel budaya masyarakat dan media massa itu memiliki efek tidak langsung terhadap kemandirian, sehingga efek total itu akan bertambah ketika melewati variabel sikap. Jadi ada intermediate-nya. Tadi tujuan yang ketiga dari penelitian ini adalah memperoleh rumusan model pemberdayaan menuju kemandirian dalam pemanfaatan biogas limbah ternak. Nah, rumusan model yang bisa kami susun seperti ini. Jadi berdasarkan hasil analisis baik deskriptif maupun dari hasil analisis STEM, itu diperoleh model bahwa pemberdayaan masyarakat itu dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari penyediaan input, baik berupa SDM, sumber daya manusianya, kemudian pendanaan dan sarana prasarana. Kemudian mengadakan perencanaan yang sifatnya partisipatif. Jadi masyarakat selalu dilibatkan mulai dari identifikasi kebutuhan, kemudian sosialisasi, kemudian pelibatan, misalkan dalam penentuan lokasi mau di mana letaknya, misalkan itu bantuan secara berkelompok. Kemudian dalam pelaksanaannya pemberian informasi dan motivasi. Jadi tidak hanya pada saat sosialisasi awal, begitu pada pelaksanaan juga masyarakat harapannya selalu diberikan informasi bahwa ini cara pembuatannya, walaupun mereka tidak dilibatkan langsung, tapi ada pemberian informasi seperti itu. Apalagi lebih baik lagi kalau ada swakelola. Jadi masyarakat itu dalam pembuatan sifatnya swakelola, jadi pemberi pihak pemberdaya hanya memberikan dana atau sarana prasarana, biarkan masyarakat yang membuat, begitu dengan controlling atau pengawasan atau pendampingan. Kemudian
tentunya adanya pendampingan atau perawatan, pengecekan secara berkala, ini hasil temuan lapangan bahwa pihak-pihak pemberdaya atau teknisi yang dilibatkan, kontraktor dan sebagainya, itu biasanya melakukan pendampingan pada 1 tahun pertama. Kalau 1 tahun pertama tidak ada masalah, biasanya sudah dilepas. Jadi begitu ada masalah dengan biogas setelah melewati masa 1 tahun, peternak biasanya kebingungan bagaimana cara menangani dan akhirnya tidak lagi diaktifkan. Itu. Kemudian membentuk DED atau Dewan Energi Desa ini sebagai sarana atau komunitas di tingkat desa yang memperhatikan terhadap sumber-sumber energi yang bisa dimanfaatkan. Kemudian untuk outputnya yaitu peningkatan akses terhadap manfaat biogas secara internal dan eksternalitas, artinya biogas ini semakin banyak yang memanfaatkan, bukan hanya sebagai sumber energi rumah tangga ya, tapi lebih kepada eksternalitas masyarakat luas merasakan dampak dari sisi kesehatan lingkungan, kemudian tadi tidak ada lagi cemaran, kemudian menurunnya efek gas rumah kaca. Ini harapannya dengan manfaat-manfaat ini masyarakat mulai meyakini bahwa biogas itu manfaatnya cukup besar. Kemudian peningkatan pendampingan agar tetap mau menggunakan biogas. Jadi tidak ragu-ragu lagi, apalagi sekarang harga gas LPG itu semakin mahal dan mendapatkannya cukup sulit, harus setor kakak dan sebagainya. Nah ini kan jadi peluang kalau kita bicara tantangan dan peluang bagi biogas. Kemudian terkait dengan karakteristik individu, melalui peningkatan pendidikan non formal, yaitu melalui penyuluhan dan pelatihan, kemudian peningkatan luas lahan pertanian. Peningkatan peran pengaruh dari keluarga, teman, kelompok tani ternak, dan penyuluh atau aparat pemerintah yang lain untuk semakin meyakinkan masyarakat bahwa biogas ini cukup bermanfaat. Kemudian penambahan konten biogas pada media massa dan peningkatan aksesnya. Jadi ada baiknya bahwa pihak-pihak pemberdaya itu meninggalkan semacam modul begitu. Jadi tidak hanya pada cara pembuatannya, tapi juga pada cara perawatannya, sampai ke bagaimana cara mengatasi kalau ada kendala teknis. Gitu. Nah, harapannya dengan adanya berbagai ini akan semakin meningkatkan sikap masyarakat terhadap biogas, keyakinannya secara kognitif, afektif, dan kognitif, dan akhirnya memantapkan atau memandirikan masyarakat dalam pemanfaatan biogas yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab pada pengisian, kemudian kemampuan mengatasi masalah, kemampuan menyesuaikan diri, dan kemampuan mengambil keputusan. Dan harapannya dengan kemandirian ini pemanfaatan biogas akan terus berlanjut. Mungkin itu untuk kesimpulan, saya rasa sudah tersampaikan tadi ketika penjelasan ya. Ini beberapa bagian dari penelitian ini sudah kami publikasi sebagai syarat juga untuk kelulusan program dokter. Ini mungkin cukup. Dan pada kesempatan ini, tak lupa kami mengucapkan terima kasih juga kepada Prof. Sutrisno Hadi sebagai pembimbing kami yang kebetulan hari ini juga hadir. Dan tentunya untuk Prof. Budi Guntoro yang kemarin sebagai penguji disertasi saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Agung. Mohon maaf kalau melewati waktu yang diberikan. Baik, terima kasih kepada Dr. Ayu atas materi yang telah disampaikan. Beranjak ke acara berikutnya, yaitu tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di meeting chat. Sebelumnya saya akan spotlight kepada sebentar. Baik. Untuk pertanyaan pertama, ini ada dari Bapak Dr. Endo. Ini sebenarnya pertanyaannya terbuka bagi mungkin juga seluruh partisipan yang ada di sini. Namun ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir begitu, supaya bisa dapat diskusi semua partisipan. Saya akan beranjak kepada pertanyaan dari Bapak Profesor Sutrisno Hadi.
Nah, pertanyaannya untuk pada Dokter Eko, bagaimana mekanisme antara integrasi hutan jati dan sapi potong? Kalau dibandingkan integrasi antara kelapa sawit dan sapi potong, eh, banyak limbah sawit yang biasa digunakan sapi potong, termasuk gulma yang ada di bawah sawit, kemudian solid sawit, bungkil sawit, dan pelepah sawit digunakan sebagai pakan. Nah, sebaliknya limbah sapi potong berupa feses bisa digunakan sebagai pupuk kompos. Nah, kalau di sapi potong dan pohon jati ini bagaimana interaksinya, Pak? Apa pemanfaatan keduanya? Oke, langsung dijawab atau gimana? Iya, silakan, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya nih, Prof. Trisno. Terima kasih. Memang kita kalau melihat yang sekarang lagi happening itu kan Siska ya, integrasi sapi sawit ya. Nah, bagaimana dengan pohon jati? Jadi begini, eh, memang interaksinya tidak secara langsung. Misalkan daun jati diberikan ke apa namanya sebagai pakan untuk sapi, bukan seperti itu mekanismenya. Tapi ada integrasinya dalam bentuk yang tidak secara langsung. Dalam artian begini, misalkan tadi saya jelaskan mungkin bagi anggota FUG mereka diberikan legal access untuk mengelola lahan perhutani, ya. Jadi tujuannya pertama supaya masyarakat bisa menjaga pertumbuhan pohon jati mulai yang masih baru ditanam sampai nanti 2 atau 3 tahun. Di sisi yang lain, petani atau peternak tadi bisa memanfaatkan lahan ini tadi untuk bercocok tanam tanaman pangan seperti palawija, ya, kemudian jagung. Nah, limbah dari jagung ini tadi yang digunakan sebagai pakan ternaknya. Sekaligus kotoran dari sapi potong tadi itu juga untuk memupuk di lahan jagung itu tadi. Jadi integrasinya memang tidak langsung seperti sawit ya Pak. Jadi namun ada juga apa namanya di lahan-lahan tegakan jati itu ditanami hijauan pakan ternak. Jadi lahan-lahan yang memang secara kualitas tanah kering gitu tidak memungkinkan untuk ditanam tanaman pangan, itu mereka tanami dengan apa namanya rumput hijauan. Jadi mereka memanfaatkan rumput itu, mereka tebang bawa ke kandang, terus nah kotorannya juga sebagian juga dibawa ke sana, atau 1-2 peternak itu membawa sapinya langsung ke hutan jatinya, jadi yang ditanami rumput itu tadi. Jadi mungkin interaksinya seperti itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, apakah ada tanggapan dari Pak Prof. Sutrisno? Apakah ada pertanyaan lebih lanjut? Iya, terima kasih. Berarti fokus dari disertasinya tadi untuk integrasinya antara hutan jati dengan potong di apanya, Mas? Jadi memang Pak, kecenderungannya bagaimana peternak ini yang seringkali mereka mengakses lahan tanpa kontrol dari pihak otoriti ya, sehingga seperti tadi misalkan mereka yang membawa sapinya ke dalam hutan jati seringkali itu menimbulkan dampak misalkan kekompakan soil ya, tanahnya itu jadi kompak sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman jati. Sebenarnya pihak perhutani itu nggak kepingin peternak itu membawa sapinya itu ke dalam hutan jati itu nggak kepingin, sehingga diaturlah seperti itu tadi. Oke, ini peternak diberikan lahan gitu ya sebagai syaratnya sebagai anggota LMDH supaya kontrolnya gampang dari perhutani. Nah, jadi di situ Pak, jadi lebih ke social forestry sebenarnya kalau mau itunya, kalau mau dibilang. Mungkin bisa dikembangkan juga tuh Pak ya, mungkin ya. Bisa. Jadi Artinya bukan social forestry aja, tetapi juga ke arah apa namanya itu, mungkin mungkin produk-produk limbah atau apa dari jati, atau mungkin limbah dari ternaknya sendiri itu bisa dioptimalkan gitu untuk meningkatkan meningkatkan integrated farming system antara, ini kan ada konsep juga hutan, hutan dengan ternak ya. ya. Itu integrated sebenarnya ada crop livestock forest integration system, CLFIS gitu ya.
Ini Ya. ya antara tanaman, ternak dan hutan. Mungkin tadi ada jagungnya juga ya. Nah, Ya, mungkin bisa juga. ya itu ada Memang konsepnya. Ya, oke. iya, perlu keberlanjutan misalkan untuk skema agro-silvopastoral system misalkan Ya, itu juga silvopastel. sangat sangat pas kalau kita ingin melihat bagaimana implementasinya, efisiensinya dan ya, bisa Prof. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Mas Agung. Baik, terima kasih Prof. Sutrisno. Eh, Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu dari Pak Andi kepada Dr. Ayu. Apakah ada datanya untuk memperoleh 1 meter kubik sapi per hari diperlukan berapa ekor sapi atau berapa hari 1 ekor sapi akan memberikan 1 meter kubik feses? Nah, Baik, terima kasih Pak Agung dan Pak Andi yang sudah memberikan pertanyaan. Eh, untuk 1 ekor sapi itu perharinya biasanya menghasilkan 20 sampai 30 kilo feses basah. Ini tergantung ukuran dan jenis sapi. Tetapi untuk 1 meter kubik itu bisa dihasilkan berapa hari, saya belum menemukan data itu nih. Tapi kalau untuk pengisian biogas sendiri, mungkin ini terkait dengan pengisian biogas, itu kan tidak hanya feses murni ya, tapi dicampur dengan air dan atau urin 1:1. Sehingga untuk mengisi biogas dengan ukuran 6 kubik seperti itu butuh waktu sekitar satu minggu sampai 10 hari untuk ini sudah bisa full dan biasanya sudah bisa nyala. Yang diperlukan pada pengisian biogas itu kan beratnya memang di awal karena harus mengisi 2/3 dulu. Tapi setelah itu untuk produksi kontinu peternak mungkin dengan kepemilikan 2 sampai 3 ekor perharinya sudah mencukupi untuk 1 tungku untuk ukuran 6 meter kubik. Seperti itu mungkin jawaban dari kami. Ya, makasih Mbak. J, Pak Andi, sama-sama. baik, terima kasih kepada Pak Andi. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mas Pak. Eko ada juga itu, Pak Agung. Baik, baik Pak. Ada juga pertanyaan saya ke Mas Eko. Oh, baik, baik Pak. Saya tertarik di integrated farming, jadi saya butuh informasinya. Walaupun itu di Polres tidak tentu kepadatannya, tapi estimasi Iya. potensinya saya tanya. Baik Pak, ini pertanyaan lanjutan dari Pak Dr. Andi. Silakan Bapak apabila ingin disampaikan langsung kepada Dr. Eko. Oh iya, ada di chat sebetulnya, tapi oke lah. Pertanyaan Oh, saya baik. adalah mau mendapatkan informasi estimasi kalau di kondisi hutan jati itu berapa potensi guguran daun yang bisa menjadi sumber pakan. Saya orangnya tertarik di integrated. Walaupun mungkin kalau di hutan kita tidak tahu kepadatan jatinya per hektar, tapi siapa tahu ada data bahwa potensi guguran daun jati itu sekian kuantitasnya untuk bisa berpotensi sebagai sumber pakan. Ya, saya sangat paham bahwa Mas Eko itu sosial ekonominya supaya tahu dalam penelitiannya ada data yang ditemukan. Terima kasih. Iya. Baik, ini langsung dijawab atau gimana, Mas Trino? Silakan. Iya, Pak Andi, terima kasih. Ini menggelitik juga pertanyaannya. Jadi, ya sayang sekali ketika meneliti kemarin tidak sampai menghitung karena daun jati itu sendiri pemanfaatannya tidak sebagai pakan sapi di Bojonegoro, Oh, ya. tapi sebagai bungkus apa namanya daging. Kalau di pasar itu di tradisional di Jawa Timur itu di beberapa daerah itu sebagai apa namanya wrapping media. Jadi kalau orang beli daging itu dibungkusnya, bahkan kalau beli mohon maaf nasi pecel itu bungkusnya. Jadi pemanfaatannya Iya. bukan untuk sapinya, Pak, Oh tapi iya, untuk oke. Sama kita di sini banyak gunakan bungkus gula merah. Nah, jadi itu Ya, Pak, mohon maaf saya tidak maaf, punya saya data. kira Mungkin ada yang data. teman-teman kehutanan kali ya, saya mungkin Ya, beliau punya apa mereka punya datanya untuk itu. Terima kasih. terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Bapak Setiawan Dwi. Mungkin ini pertanyaan untuk Bapak Dr. Eko. Bagaimana gambaran integrasi sapi atau kambing potong dengan limbah pucuk tebu atau ampas pabrik gula? Baik, terima kasih ini Pak Setiawan ini
sahabat saya. Di Magetan ini dulu kami satu angkatan ini. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah dok. Lama tidak ketemu. Iya, terima kasih. Ini pertanyaannya menarik sekali nih. Kalau integrasi sapi potong atau kambing potong dengan limbah pucuk sapi. Kalau saya rasa ini bukan integrasi ya, tapi pemanfaatan limbah ya. Limbah pucuk tebu, karena sebenarnya penelitian ini kalau di minat nutrisi itu kan sudah sering ya melihat kualitas apa namanya pucuk tebu dan ampas gula, misalkan tetes gitu segala macam. Saya rasa juga sudah banyak. Namun saya melihat bagaimana efisiensinya, kemudian bagaimana implementasinya, keberlangsungannya, itu yang saya rasa itu bisa menjadi topik baru bagi apa teman-teman di sosial ekonomi ya. Karena pabrik gula, terutama di Jawa kan juga banyak ya beberapa pabrik gula. Kemudian juga pabrik gula kan juga tahunan juga kalau untuk proses giling segala macam. Nah, sedangkan sapi itu kan makannya tiap hari ya. Nah, jadi bagaimana ketersediaannya itu juga sangat menarik. Cuman kalau sepengetahuan yang saya miliki, mohon maaf kalau nanti kurang, tolong dikoreksi. Kalau limbah pucuk tebu ini hanya digunakan ketika musim giling, ketika musim panen saja, tidak. Sedangkan jati itu kan dia sepanjang tahun ada gitu. Jadi kalau dibilang integrasi, berarti integrasinya ke kebun tebunya sebenarnya. Cuma itu kalau bisa menjadi topik selanjutnya berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf ini belum bisa menjawab, tapi saya rasa begitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Dr. Eko. Kemudian untuk Pak Setiawan, apabila ada pertanyaan lebih lanjut untuk Ibu Dr. Ayu, bisa disampaikan secara langsung? Iya, yang untuk Dokter Ayu, tadi sedikit yang untuk Dokter Eko. Ada informasi bagus kemarin itu dari WPTU Sumbawa yang ada di Palembang itu. Jadi di sana juga menggunakan itu dibuat silase tapi bentuknya kubus, satu silase kotak itu tapi tidak ditaruh di karung. Itu di WPTU Sumbawa kalau nggak salah populasi sapinya itu sekitar 1.000 ekor. Mereka rata-rata memiliki sekitar 200 sampai 400 itu dari berbagai limbah. Ini salah satunya kemarin yang disampaikan di Jawa, kalau bagus itu pucuk tebu, toh dibuang dan itu bisa dimanfaatkan, bisa dihitung dalam untuk sepanjang tahun gitu. Dan yang untuk Dokter Ayu itu yang disampaikan sampai akhir, saya tadi pas tanya pas di tengah-tengah, mohon maaf. Nah itu memang semua bantuannya dari pemerintah entah pusat, provinsi maupun kabupaten yang biogas di masyarakat itu tidak termanfaatkan. Tapi kalau semuanya masyarakat itu membuat sendiri itu jalan bagus, biogasnya berjalan gitu lah. Mohon kalau ada masukan atau solusi, kalau bagaimana cara memotivasi atau biar mereka setelah mengajukan dan mendapat bantuan biogas ini juga termanfaatkan, karena betul tadi yang disampaikan dengan biayanya tidak sedikit gitu, tidak sedikit. Mungkin seperti itu. Oke. Baik, kepada Dr. Ayu. Bu Dr. Ayu, disilakan. Baik, terima kasih Pak Setiawan atas pertanyaannya. Ya, ini selaras dengan kami yang menjadi latar belakang disertasi kami, bahwa berawal dari keprihatinan itu ya. Untuk biogas-biogas yang tidak lagi aktif, yang itu merupakan program bantuan, ini yang sudah kami coba, Pak. Kami menggandeng pengelola biogas mandiri, Pak. Biogas mandiri ini kami gandeng, khususnya dari kelompok-kelompok tani ternak yang berhasil dengan biogas. Ini kami coba dekati, kemudian kami hadirkan di ini Pak, pengelola biogas yang macet, sehingga bisa mendampingi di dalam perbaikannya. Jadi dari sharing dulu, kemudian kendala teknisnya apa, dicek, kemudian setelah itu dari kelompok yang mandiri ini kami minta untuk mendampingi Pak, mulai mungkin kalau ada kendala teknis ya perbaikannya seperti apa, kemudian kalau ada masalah-masalah, jadi seperti ada komunitas di antara mereka, jadi bisa langsung menghubung. Terkadang itu tadi yang berkali-kali saya sampaikan, karena kemandiriannya kurang, itu
peternak itu seringkali kalau biogasnya macet sedikit karena bingung harus menghubungi siapa. Tukang kan tidak semua tukang bisa nih untuk menangani biogas ini. Jadi dia tidak lagi bisa memperbaikinya harus menghubungi siapa. Pihak pemberi dana atau pemberi bantuan ini belum tentu meninggalkan kontak person gitu Pak. Kalaupun ada mungkin tidak aktif dan sebagainya atau berubah nomornya sehingga tidak bisa lagi dihubungi. Nah ini coba kami linkkan dengan tadi yang peternak-peternak mandiri yang cukup berhasil, yang ini bisa memotivasi dan alhamdulillah ini berhasil Pak, kami coba seperti itu. Jadi masyarakat merasa tergugah. Kemudian kalau mandiri itu memang merasa handar beni ya, karena dibuat sendiri, prosesnya ada, kemudian dia juga mengeluarkan korbanan yang tidak sedikit sehingga dia pasti merasa memiliki dan akhirnya merawat dengan betul gitu. Itu yang sudah kami lakukan Pak. Jadi tapi kalau memang program pemberdayaan ini belum terlanjur berjalan ya bisa dari awal melibatkan masyarakat dan yang dilibatkan saya rasa bukan kontraktor-kontraktor besar Pak. Tetap justru dari peternak-peternak mandiri dengan biogasnya tadi ini yang kita gandeng karena mereka sudah merasa satu ini nih, satu ini ya level dengan sama-sama peternak itu nanti bisa malah saling ini Pak. Tapi kalau dari pihak misalnya kan misalnya mohon maaf pemerintah itu kan gandeng kontraktor untuk bangun biogas karena hubungannya dengan SPJ dan lain-lain gitu. Nah, itu nanti kalau ada kendala, kontraktor ini kalau sudah di luar kontrak, sudah tidak mau Pak menangani. Tapi kalau dari kelompok ternak yang lain, saya rasa dengan hubungan baik masih bisa melakukan itu. Nah, mungkin itu Pak Baik, Aman. baik, baik. Terima kasih Ibu Dr. Ayu. Pertanyaan berikutnya ini juga untuk Dr. Ayu, yaitu sebelumnya Ibu menjelaskan bahwa masyarakat kurang menerima inovasi biogas yang dikenalkan. Nah, apakah inovasi biogas ini memang menjadi kebutuhan masyarakat target pemberdayaan? Kemudian, apakah pemberian bantuan ada melakukan studi lapangan pendahuluan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat target pemberdayaan? Siapa tahu tingkat partisipasi masyarakat yang rendah tidak hanya karena kurangnya terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan biogasnya, tetapi juga karena inovasinya terlalu rumit untuk diadopsi dan faktor-faktor lainnya. Monggo, silakan Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf tadi dari siapa nih Pak? Dari Pak Aditya. Ya, dari Pak Aditya. Terima kasih atas pertanyaannya. Cukup menarik, betul bahwa tadi yang saya sampaikan juga bahwa di permasalahan penelitian kami seringkali masyarakat ini tidak dilibatkan atau pihak pemberdayaan tidak melakukan need assessment dulu Pak, tidak melakukan analisis kebutuhan. Sebenarnya peternak itu butuh biogas apa tidak itu kadang nggak dilakukan atau kalau ini sudah diprogramkan sebagai program bantuan sifatnya tidak bottom up Pak, tapi dari atas ke bawah jadinya yang mendapatkan itu memang bukan yang pihak-pihak yang betul-betul membutuhkan. Jadi memang dari awal tidak dilibatkan dalam analisis kebutuhan seringkali tidak pas begitu, tidak sinkron. Jadi yang diberi itu malah yang mungkin ketua peternak tempatnya karena dia punya ini ya kekuasaan begitu ditaruh di situ yang dia sendiri mungkin tidak sempat untuk mengisi biogasnya seperti itu kan menjadi tidak tepat. Kemudian terkait dengan inovasi biogasnya apakah rumit? Kalau menurut saya iya Pak. Jadi kalau untuk diadopsi secara langsung sulit. Sehingga dari awal memang pada pihak-pihak pemberdaya, pada pihak pemberi bantuan itu pasti selalu melibatkan pihak ketiga Pak dalam pembangunannya. Entah lewat kontraktor, entah lewat tenaga ahli, tukang yang ahli biogas dan sebagainya. Tetapi ada yang bisa kami sarankan adalah ketika mereka pihak pemberdaya ini melibatkan ahli, ya tetap mengajak masyarakat untuk partisipatif, Pak, biar masyarakat itu tahu prosesnya, supaya tadi merasa memiliki, sehingga ketika ada permasalahan itu tidak kemudian lepas gitu. Toh ini bantuan, saya daripada saya kesulitan, saya nggak mau menangani lagi. Harapannya seperti itu, Pak. Gitu, Pak Aditya. Mungkin ada respon.
Ya, karena memang sepertinya setiap penelitian kita dalam tingkat adopsi inovasi selalu seperti itu ya, Bu ya. Kurangnya partisipasi itu dimulai dengan tidak adanya keterlibatan target adopsi inovasi kita dalam perencanaan maupun assessment need-nya seperti itu. Jadi kira-kira tindak lanjutnya dari eh, pemberi bantuan itu apa, Bu? Kira-kira ada nggak, Bu, solusi dari mereka sebelumnya gitu terkait sebelum mengenalkan biogas ini, Bu? Eh, ya, seperti yang tadi saya sampaikan ke Pak Tia, kalau memang biogas ini sudah berjalan dan macet, mungkin bisa melibatkan tenaga ahli yang dari kelompok-kelompok mandiri tadi, Pak. Sehingga dia kan sama rasa sama ini, guys, jadi lebih komunikatif begitu. Kemudian kalau memang belum terlaksana, baru pada tahap perencanaan, ya libatkan masyarakat dari mulai eh, analisis kebutuhan. Jadi biar tepat sasaran dan partisipatif masyarakat itu bisa terus meningkat begitu, Pak. Baik, Baik. Bu. Terjawab dengan baik, Bu. Oke, terima kasih Pak Agung, Aditya. terima kasih kembali, Bu. Baik. Terima kasih Pak Aditya. Pertanyaan selanjutnya sih untuk Ibu Dr. Ayu. Pertanyaan dari Ibu Dr. Jomima. Di Provinsi Maluku, khususnya di daerah perbatasan, dapat dikatakan ketersediaan bahan bakar seperti minyak tanah terbatas. Di sisi lain, populasi ternak ruminansia sapi dan kerbau banyak di tingkat kepemilikan yang tinggi. Pemanfaatan kotoran untuk biogas belum familiar. Ada beberapa bantuan pemerintah, namun tidak dimanfaatkan. Salah satu kendalanya adalah karena ketersediaan tenaga kerja. Nah, mohon tanggapan dari Ibu Dr. Ayu. Baik, terima kasih Ibu Jomima. Mohon maaf Ibu, mohon informasi untuk di Maluku daerah perbatasan ini untuk peternakannya umbaran atau dikandangkan ya Bu? Bu, pada musim dibagi 2 musim, Bu. Kalau musim hujan itu dikandangkan, kalau musim kemarau itu diumbar. Jadi pakai 2 sistem, ya. Ya, dengan demikian memang kalau pada saat musim kemarau diumbar ini akan menjadi ketika mau diolah menjadi biogas memang agak butuh tenaga kerja ekstra karena harus mengangkut kotoran-kotoran ternak tadi, mengumpulkan, mengangkut, kemudian membawa ke instalasi biogas. Tetapi pada saat musim penghujan mungkin masih memungkinkan karena dikandangkan, kemudian kandangnya kalau memang ini memungkinkan dibuat terintegrasi dengan instalasi biogas langsung sehingga bisa meminimalkan tenaga kerja yang digunakan. Tetapi kalau yang tadi yang umbaran tadi ya memang ini PR. Nah kembali lagi kalau memang ini diperhitungkan manfaat biogas di sana lebih besar daripada tadi ketersediaan minyak tanah yang langka, saya rasa masih memungkinkan untuk peternak melakukan itu, Bu. Tapi kalau yang tenaga kerja yang dicurahkan ini sudah besar tapi manfaat yang didapatkan kurang, ya pasti peternak akan menghitung-hitung. Jadi kita perlu mengkalkulasi dulu apakah manfaat biogas yang bisa diberikan itu lebih besar daripada korbanan tenaga kerja yang dicurahkan gitu. Mungkin itu Bu. Apalagi kalau kalau di sana kan jumlah ternaknya satu peternak itu bisa banyak sekali ya Bu. Ya itu yang kalau harus ini memang ekstra kerjanya agak berat begitu. Baik, ya. Baik, ya. Terima kasih Bu Ayu, ya. Terima Baik. kasih Bu. Baik, terima kasih kepada Bu Dr. Joma. Kami masih ada satu pertanyaan terakhir mungkin untuk semua audiens yang ada di sini bisa disilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Endo, yaitu mengapa belum ada penelitian doktoral karakter sosial ekonomi peternak sapi potong tropika, kebaruan pengembangan sapi potong tropika. Monggo mungkin Bapak Ibu disilakan untuk menjawab. Mungkin dari narasumber terlebih dahulu, nanti bisa partisipan juga disilakan untuk menjawab pertanyaan terakhir berikut. Siapa dulu nih? Dokter Ayu dulu. Monggo Pak Eko, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya pada Prof. Endo ini. Memang ini
PR kita semua ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara karakter, ini karakter atau karakteristik sebenarnya? Karakter sosial ekonomi ya. Saya rasa ini sangat spesifik ya, sangat spesifik. Penelitian saya sebenarnya juga menyinggung itu. Jadi bagaimana karakter peternak di sekitar hutan jati gitu ya. Bisa jadi juga berbeda dengan peternak karakteristik sosial ekonomi peternak yang di daerah pesisir, mungkin bisa jadi begitu karena sangat bervariasi. Jadi sebenarnya kalau kategori sosial ekonomi ini di masing-masing chapter yang saya berikan itu sudah dimunculkan. Jadi saya tidak tahu apakah ini yang dimaksud sapi potong tropika ini sapi potong yang khusus atau bagaimana. Jadi mungkin lebih perlu spesifik lagi sebetulnya. Terima kasih. Baik, Dr. Ayu, apakah ada tanggapan? Baik, mungkin itu dengan Pak Eko nih. Sebenarnya kita juga sudah memasukkan karakteristik sosial ekonomi. Ini kalau di riset kami kan karakteristik individu tadi juga ada pendapatan, kemudian ada jumlah ternak, luas usaha, luas lahan, kemudian pendidikan itu kan karakteristik sosial ekonomi. Tetapi ya memang untuk karakteristik ini kan spesifik ya, masing-masing ini pasti menghadirkan hasil yang berbeda sehingga sulit untuk digeneralisasikan. Dan untuk sapi tropika yang dimaksud tadi seperti apa, jadi mungkin ke depan ini bisa menjadi tantangan untuk kita bersama untuk meneliti ini dengan mungkin berkolaborasi mungkin antara yang di Jawa dengan di luar Jawa atau yang tadi Pak Eko bilang di pesisir dengan di hutan itu kan beda. Begitu Pak Agung. Baik, terima kasih Bu Dr. Ayu. Apakah ada tanggapan dari partisipan lainnya? Sudah cukup? Boleh menambahkan, Pak? Oh, silakan, Prof. Ini dari Pak Endo ya. Ini yang dimaksud sapi potong tropika tuh yang mana? Apakah mungkin yang tropis gitu ya? Yang tropis. Nah, nggak tahu saya. Yang maksud beliau tropis gitu ya. Kalau yang tropis katakan kalau lokal sapi lokal ya, mungkin sudah cukup banyak katakan sapi PO misalnya sapi Bali, sapi Madura, sapi yang memang apa namanya sapi lokal Indonesia gitu. Apa yang maksud itu? Kalau yang itu sudah banyak dengan Pak Indo ya. Tapi kalau yang dimaksud saya nggak tahu sapi potong tropika itu yang mana gitu ya. Dan kebaruannya kan seperti pengembangan ya. Kalau pengembangan juga sudah sering dilakukan penelitian. Misalnya strategi pengembangan, kemudian model pengembangan ternak sapi. Pertama kan smallholder farmer ya, di ternak kecil ya, yang dikembangkan. Sekarang di Indonesia ini memang yang paling sesuai sekarang ini memang mengembangkan smallholder farmer karena kalau peternakan besar masih belum banyak ya di Indonesia. Mungkin kita bandingkan dengan perunggasan mungkin masih tahu kalau industrinya ya untuk peternakan sapi gitu. Harapannya kita kan ini untuk smallholder farmer ini kan yang kita kembangkan karena apa? Karena ekonomi kerakyatan gitu ya. Yang bahkan kita harapannya di situ ya. Peternak sapi yang smallholder ya, peternak kecil gitu. Peternak rakyatan gitu. Yang integrated dengan pertanian kan gitu. Tambahan saya makasih. Satu waktunya. Baik, terima kasih Prof. Sutrisno. Karena waktu kita untuk hari ini sudah berakhir, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Eko Nugroho dan juga Dr. Ayu Intansari atas materi yang luar biasa. Ini menambah pengetahuan kita. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan terima kasih juga untuk seluruh partisipan yang hadir untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, kita ada mengadakan foto bersama. Disilakan kepada partisipan untuk menyalakan kameranya. Baik. Nanti dalam hitungan 3 akan saya foto. Masih menunggu Bapak Ibu lain yang bersedia untuk membuka kamera untuk foto bersama. Baik.
Saya hitung. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan juga narasumber. Pengumuman tambahan bagi Bapak Ibu partisipan untuk webinar Dokter Muda hari ini, minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama, yaitu Rabu 6 September 2023, kita juga ada webinar Dokter Muda yang kedua dengan tema sebagai berikut. Oke. Ada dari Dr. Fitri Dian Merwitasari dari dosen Universitas Muhammadiyah Cirebon, dan juga ada dari Dr. Tian Jihadan Wankar dari dosen Universitas Gadjah Mada. Baik, kami tunggu partisipasi Bapak Ibu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Agung, terima kasih Pak Agung, Pak Eko. Sama-sama, terima Sampai jumpa kasih. minggu depan Ibu. Selamat persepsi semua, salam persepsi. Persepsi. Iya. Oke. Terima kasih semuanya, izin live. Terima kasih Bu Ayu. Kita sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Bu Ayu, Pak Eko, Ya. matur nuwun waktunya. Sami-sami, nggih. Ada presensi. Saya izin live, Mas Agung. Terima kasih atas kesempatan. Nggih. Terima kasih, Mas Nuwun. Nggih, bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.